Ingat guys, silahkan tekan tombol subscribe gratis. Silahkan tekan tombol subscribe gratis dan klik loncengnya juga ya. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darul 104 Lur. Nah, pada kali ini saya coba ngevlog, motovlog ya Lur ya. Di tempat tinggal saya seperti biasa di Kota Palangkaraya. Jadi ini saya lakukan ketika saya sedang keluar, dan ini saya keluar juga terpaksa karena ada kerjaan dan saya emang harus keluar untuk menyelesaikan pekerjaan saya ini, seperti itu Lurnya. Nah, jadi sekalian saya bikin konten vlog tentang bagaimana sih keadaan di Kota Palangkaraya setelah ada himbauan untuk social distancing dan WFA, work from home. Jadi sebagian kerjaan juga mungkin pada kerjaannya di rumah ya. Kalau bisa saran dari saya tetaplah di rumah. Kalau keluar itu pakai masker Lur. Saya tidak akan banyak ngomong karena saya bukan ahlinya di situ, dan saya hanya berbagi cerita dan mungkin kalau yang lain tentang bagaimana menyikapinya boleh deh komen di kolom komentar. Susahnya komen di kolom komentar Lur. Ini saya mau keluar ke daerah mana ya, ke Raja Wali sama ke Yosudarso. Jadi ngelewatin jalan mana nih, Singamangaraja, dari jalan Raden Saleh ke Samudin Aman, terus ke Giobos, Yosudarso, terus nanti baliknya muter mungkin. Coba gimana sih keadaan Kota Palangkaraya pada malam hari ya Lur, setelah ada himbauan untuk social distancing ini. Berbagi cerita aja sih Lur. Kadang saya juga ngerasa gimana ya, ketika keluar itu ada orang yang keluar rumah naik motor, entah itu pokoknya keluar dari rumah itu nggak pakai masker. Itu rasanya gimana ya, mau ditegur nanti orang yang nggak terima. Pernah kayak gitu, ditegur malah urusan saya, hak saya punya badan, kayak gitu. Coba deh Lur, bagi yang teman-teman yang lainnya itu kalau bisa jangan egois tuh gini, ketika teman-teman atau sedulur semuanya mau keluar itu cobalah pakai masker, kayak gitu loh. Kasihan orang-orang yang ada di rumah sakit tuh, yang tenaga medis di rumah sakit itu kasihan berjuang. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabat, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami dan lain sebagainya, itu demi merawat kalian, dan itu tanggung jawab mereka. Nah, salah satu bentuk kita untuk membantu mereka seperti apa ya, stay di rumah, cukup stay di rumah. Kalaupun misalnya gini, ini saya nggak ngomong banyak sih, ini berbagi cerita aja ya Lur ya, berbagi pengalaman, pendapat saya. Kalau misalnya harus keluar itu cobalah pakai masker. Kalau nggak terbiasa pakai masker, lakukan, emang harus dilakukan itu. Karena apa? Itu salah satu bentuk kita membantu mereka, seperti itu. Kalau misalnya nggak mau pakai masker terus keluar, ya kamu sama aja kayak nggak membantu mereka dan nggak membantu pemerintah dalam menanganin melawan pandemi COVID-19 ini Lur. Jangan jadi orang yang yang egois gitu. Apalagi beberapa kali saya sering lihat tuh nggak pakai masker, nggak pakai helm, spion motor nggak ada, ratingnya kanan, nyalanya kiri, bapak-bapak lagi, itu laki-laki. Aduh ya Allah, ditegur malah marah. Ya udah, yang penting saya sudah mengingatkan gitu. Kok kadang negur tuh kok ini siapa sih kok sok banget gitu. Ya enggak, kita saling menegur loh, sebagai sesama saudara dan warga negara yang baik itu kita juga harus saling mengingatkan Lur. Bukannya kita sok-sokan enggak, tapi kita peduli gitu. Itu kalau bagi orang itu mungkin nggak menganggapnya biasa, tapi bagi orang lain itu berbahaya. Apalagi naik kendaraan motor nggak pakai helm, aduh rasanya pengen mukul
kepalanya dari belakang pakai helm, ini pak pakai helm kayak gitu. Kadang saya astagfirullahaladzim, gregetan juga sih lur. Kalau intinya kalau mau keluar ya pakai helm lur, sama pakai masker. Intinya itu pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker dan nggak mau pakai helm keluar, nggak usah naik motor, cukup pakai masker keluar jalan kaki atau naik sepeda, cukup itu. Kalau saya seperti itu lur. Makanya jadi dari hal yang kita awalnya nggak terbiasa memakai masker, 1-2 kali kita coba pakai masker terus selama keluar, ketika keluar rumah gitu, entah kemana, pokoknya ketika keluar rumah pakai masker gitu. Jadi nanti jadi kebiasaan dan badan kita jadi terbiasa, terbentuk di pola pikir kita itu udah terbiasa memakai masker seperti itu. Contoh hal sederhana yang saya ambil nih, contoh yang saya lakukan, pengalaman saya ketika saya keluar itu nggak pernah yang namanya dulu ya, waktu masih sekolah atau masih SMP SMA itu nggak pernah yang namanya pakai sepatu. Tapi ketika saya coba lakukan beberapa kali, beberapa minggu, ternyata emang enak sih, dan itu apa ya, dapat meningkatkan keamanan terhadap diri kita. Itu salah satu bentuk safety kita. Jadi ketika saya keluar itu paling nggak kalau nggak pakai sepatu tuh pakai sepatu yang selopan itu ya, walaupun nggak pakai kaos kaki ya lur ya, paling nggak melindungi kaki dari keseluruhan kaki ini, entah dari jari-jari kaki sampai ke mata kaki seperti itu. Jadi hal seperti itu kalau dibiasakan jadi terbiasa, dan itu membuat diri kita nyaman menggunakan hal tersebut, dan itu meningkatkan keamanan kita ketika berkendara. Ini ngapain juga, ini orang berhenti di jalan, oh lampu merah lur, sorry lur, ternyata lampu merah lur. Deketan lagi ngobrolin bahas orang-orang yang nggak taat dengan peraturan seperti itu ya. Kita saling mengingatkan, paling nggak dari diri kita sendiri lah. Saya aja walaupun keluar rumah sedikit aja entah kemana gitu, rasanya kalau nggak pakai masker itu ada yang kurang. Akhirnya pernah kejadian saya keluar rumah itu sama teman saya ini, teman yang di belakang ini, teman yang udah saya halalin. Kalau yang belum dihalalin yo sabar sih, kalau belum rezekinya, belum waktunya juga nggak bisa lor, jadi dipaksa. Yang penting niatnya untuk menjaga agamanya Allah seperti itu. Ini berbagi cerita aja, sharing aja. Kadang greget juga seperti itu, untuk meningkatkan keamanan terhadap dirinya sendiri aja dia nggak mau, apalagi dengan orang lain gitu. Coba dilakukan dari diri sendiri seperti itu lor. Ya saya nggak ngedumel sih, boleh juga ngedumel ya, boleh sih, ini bisa dibilang ngedumel, tapi ya gimana lagi. Nah ini coba dilihat, ini setelah ada imbauan social distancing nih, sebagian kota emang sepi banget, bahasanya ya kayak lockdown lah, emang sangat sepi. Ini di jalan Yosudarso insyaallah ya, di Yosudarso. Di Yosudarso ini jalannya seperti ini. Kalau hari biasa itu sangat ramai, tapi setelah ada himbauan dari pemerintah tuh ya coba ditaatin lah, harus ditaatin, emang harus. Ini sepi banget. Ini ada orang, nah ini yang belakang nggak pakai helm, yang depan pakai helm. Ini emangnya yang memerlukan keamanan yang depan doang, yang belakangnya enggak. Kalau terjadi apa-apa terus gimana gitu, yang disalahin orang lain itu ya diri kalian sendiri yang rugi. Orang buat diri sendiri aja masa pelit sih, biasakan lah ya lur ya.
ada jenis pasien itu ada ODP, ada PDP dan OTG. Ya semoga kita semua bisa terhindar dari wabah ini dan semoga bisa cepat selesai wabah ini, jadi keadaan negara kita ini jadi membaik dan bisa beraktivitas seperti biasa, normal kembali seperti biasa. Nah ini di mana nih? Oh ini di Bundaran, dekat Bundaran. Nah ini di pos polisi. Nah di sini juga penjagaan ketat, itu banyak orang terkena razia entah kenapa, entah itu nggak pakai helm atau apa nggak tahu. Ya mungkin karena mereka melanggar atau apa, jadinya ya mereka dibawa ke pos polisi, atau mungkin suratnya nggak lengkap atau nggak pakai SIM, baru bisa naik motor ugal sok-sokan jalan di jalan raya walaupun ya tetap pakai helm tapi nggak punya SIM. Kalau ada polisi karena melanggar, SIM kan surat izin mengemudi ya lor, bukan surat izin menikah ya lor. Kalau yang belum menikah ya jangan bikin SIM. Ini di bundaran mana ya? Bundaran besar Kota Palangkaraya, titik 0 Kota Palangkaraya, seperti itu lor. Ini juga sepi banget keadaannya, kondisinya sangat-sangat sepi. Kalau dibandingkan dengan hari biasa ya pasti jauh banget lor. Nah dari hal sederhana kayak gitu kita bisa membantu orang lain dan bisa membantu untuk diri kita sendiri ya. Jadi ini pos polisi patroli, kadang ada yang ditegur itu malah diem. Banyak kejadian-kejadian viral di Indonesia lah, entah itu di Jawa, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sumatera. Itu kadang bikin ngelos dodo. Kalau bahasanya tuh ya Allah, orang ini kok kayak nggak tahu diri nih, depan ini nunduk terus, ini kayaknya megang HP nih ya. Kalau aku lihat emang kayaknya megang HP nunduk. Nah ini juga dulu, kalau di jalan ada hal-hal penting, ada HP-nya bunyi, kalau mau nerima telepon atau apa ya minggir dulu, nyalain sen sebelah kiri atau sebelah kanan, minggir, palingnya sebelah kiri lah, minggir, baru terima telepon, baru buka WA, baru buka SMS. Jangan sambil di jalan kayak gini, kecuali untuk beberapa detik gitu nggak apa-apa, tapi ini coba lihat tuh, HP aja dipegang sambil naik motor, ini apa nggak berbahaya gitu? Bagi orang lain sangat berbahaya, membahayakan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Coba kalau misalnya itu membahayakan diri kalian dan tidak membahayakan bagi orang lain nggak apa-apa, tapi ini membahayakan buat orang lain juga lor, yang kena imbasnya orang lain lor. Kalau buat diri kalian sendiri bodo amat, udah diingetin nggak mau ya terserah kalian, atau juga kalian sendiri yang nerimanya gitu loh, kayak gitu loh. Mungkin vlognya nggak terlalu panjang ya lor ya, tapi ya ini berbagi cerita aja. Ini di jalan Imam Bonjol ya seperti ini lor, sepi banget kondisinya. Ini lampu merah alhamdulillah normal loh. Biasanya ya tahu sendiri lor, kadang kalau lagi error tuh bisa 3 hari 4 hari baru normal kembali. Mungkin apa ya namanya juga sistem kan, kadang ada error atau apa nggak tahu. Ini ngomongnya kemana-mana, dari tadi yang pakai masker, yang pakai helm, yang nggak pakai helm, yang ditilang, yang yang bawa mainin HP sambil naik motor. Ini jadi random kayak gini loh. Tapi ini intinya, ini kondisi Kota Palangkaraya tempat tinggal saya seperti ini loh. Setelah ada himbauan social distancing, sepi banget. Nah ini jalan RTM Belong ya, mau sambil muter-muter loh sekalian setelah ada kerjaan keluar ya, sekalian lah gitu, sekalian sambil pulang gitu kan. Tadi yang yang berangkatnya, terus ini yang pulangnya, jadi saya bikin 2 video, saya jadikan satu seperti itu loh. Yang penting omongannya nggak nyambung loh. Mungkin saya masih ingat topik pembahasannya sampai mana tadi. Ini lihat loh, ini yang saya omong tadi tuh. Nah tuh megang HP dia loh, masih gue cek HP, nggak kasihan tuh HP-nya. Coba paham gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian lalu ya, sampai di sini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.